Assalamualaikum, Laskar Ngarit, beres. Kita sudah nyampe setelah perjalanan yang cukup melelahkan. Kembali di rumahnya Pak Yono. Saya bersama Mas Ilyas dari Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Oke, jadi hari ini kita mau ngontrol sapinya Pak Yono yang kemarin sempat dingklang, bunting tua. Baturnya wis metu, Bos? Sampun. Oke, terus hari ini 2 mingguan ya. Dari itu 2 minggu apa 3 minggu? 2 minggu. 2 minggu sudah melahirkan, dan setelah melahirkan ternyata sapinya deprok lagi. Jadi memang agak kompleks kasusnya. Nah, sekarang ngarit ini sapinya. Jadi memang kasusnya agak kompleks. Kompleksnya adalah ada luka di Tepong sebelah. ya sebelah kiri. Itu ada luka dan sampai bernanah. Jadi itu anaknya ganteng banget ya. Jadi memang tugas kita adalah nanti ini mengevaluasi. Jadi video ini nanti akan menjelaskan tentang kenapa sapi itu pada kondisi bunting cenderung deprok, pada kondisi setelah melahirkan dan menyusui cenderung deprok ya. Kenapa itu terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh peternak, dan bagaimana solusinya supaya sapi ini bisa berdiri secepatnya serta tidak deprok lagi. Oke, jadi Laskar Ngarit tetap terus simak video tentang sapi deprok ini. Wih, iki anak ganteng gitu. Lanang setelah lahir dengan selamat. Wis diolane jeneng Abang, Bos. Wis diselameti sapa jenenge iki? Ini anaknya Laskar Ngarit, top markotop, good marso good ya. Ini induknya, anak ke-4, 5, 6? Keempat. Anak ke-4. Oke, nanti ikuti terus ya. Jadi akan saya jelaskan kenapa sapi cenderung deprok, apa yang harus dilakukan, dan yang ketiga solusi terbaik supaya sembuh dan tidak deprok lagi seperti apa. Stay tune in this channel, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini. Jam 1, terus masih berdiri, Masih di kiri. sudah disusu. Ya, udah nyusu sendiri. Sudah nyusu sendiri, artinya sampai berapa jam? Mulai nyusu jam 2 Ya, sampai jam 3. itu sudah nyusu full ya, tapi dia kolostrum udah dapat. Terus induk deprok jam Pro jam 3. 3 setelah disusu itu dia deprok sampai sekarang belum bangun belas. Oke, Laskar Ngarit, jadi itu kronologinya sapi ini jam 2 lahir. Terus jam 2 sampai jam 3 itu anak langsung menyusuin. Begitu selesai disusu, induknya deprok ya. Jadi kenapa sih induk bisa deprok pada saat bunting tua setelah melahirkan dan menyusui di awal-awal? Karena kadang-kadang gini, pada usia 7 bulan kebuntingan itu kebutuhan kalsium, magnesium, dan semua nutrisi terutama kalsium dan magnesium itu lagi tinggi-tingginya ya. Jadi usia kebuntingan 7 bulan kebutuhannya itu naik, lagi tinggi-tingginya kebutuhan kalsium ya. Nah, di sisi lain induk di usia 7 bulan kadang nafsu makan justru turun. Kenapa? Karena dia semakin berat gembol si pedet ini tadi. Jadi ini kontradiksi ya. Di satu sisi dia butuh kalsium sangat tinggi, di sisi lain nafsu makan dia biasanya turun. Nah, tugasnya peternak untuk mencegah ini turun adalah memberikan gula, itu gula darah biar tetap tinggi, dan memberikan kalsium dalam bentuk mineral. Nah, biasanya sudah diberi mineral tetapi masih tetap deprok. Berarti evaluasinya adalah mungkin mineralnya kurang, mungkin rumputnya kurang variatif ya, karena dalam posisi seperti ini sebenarnya perlu makan rumput yang cendek-cendek, rumput galengan, rumput sawah, rumput lapangan. Itu dia nutrisinya lebih lengkap. Itu yang ketiga mungkin karena kalau sapi ini itu ada luka di tempong sebelah kiri, jadi kemarin sampai keluar nanah. Oke, itu jadi kenapa kok cenderung deprok? Karena di usia 7 bulan kebutuhan kalsium, magnesium itu tinggi-tingginya, biasanya nafsu makan sapi itu turun, dan peternak biasanya tidak memperhatikan variasi nutrisi dalam bentuk mineral, macam-macam rumput, dan gula. Akhirnya dia deprok. Tapi kalau sapi ini Pak Yono sudah memberikan mineral ya, Bos ya? Sampun. Sudah. Tapi nggih boten nganu nggih, boten seneng. Oh, ndak suka mineral ya. Jadi ya kudu piye carane kudu mlebu. Jadi cuman kalau untuk sapi ini itu dia ada luka di sini. Jadi kondisinya 2, kita memulihkan dulu
kondisinya si induk untuk mengembalikan kalsium, magnesium dan lain-lainnya karena dia habis melahirkan. Yang kedua, kita ngobati postpartus dan luka yang ada di kaki sebelah kiri. Tak periksa dulu. Oke, Laskar Ngarit ini kita silit mundi tapi. Oh, silitnya ini. Ini kita ukur dulu suhu badannya. Sudah tahu penyebabnya ya. Umur 7 bulan, kebutuhan kalsium sangat tinggi. Dan kebetulan sapi ini juga nafsu makannya turun karena memang gitu biasanya. Umur 7 bulan kebutuhan kalsium tinggi-tingginya untuk pertumbuhan anak, kebutuhan induk sendiri dan kebutuhan susu. Di sisi lain nafsu makan induk mulai turun, mulai abot. Nah, yang harus dilakukan peternak adalah memanipulasi makanan. Makanan dibikin yang bervariasi, sebisa mungkin rumput yang dicari rumput yang cendek-cendek. Jangan jenis rumput yang tinggi-tinggi ya. Tuh, yang kedua, mulai dibiasakan minum air gula. Gula putih boleh, gula merah boleh. Oke, suhunya normal 38,7, berarti tidak ada kasus infeksius. Dan yang ketiga, harus masuk mineral. Nah, lek ra doyan kuwi sing susah ya, Bos ya. Kudu doyan, piye carane mineralnya kudu masuk. Pagi 2 sendok, sore 2 sendok, bisa dicampur di rumput, bisa campur di comboran, bisa dicampur di minuman. Oke, normal 38,7. Oke, Dicampur kosan ini enggak apa-apa ya. dicampur makanan. Makan. Ganteng lho. Iya, Nek kuwi piye kuwi? sing luka. Bosok kuwi. Wis ya bosok. Wah, temen lho. Anak cetel lah iku. Hah? Bosok ae di bangnya. Asli anak cetel. Makan kuat lho. Wah, apa ya? Wangi. Gak gelem kan ngajar. Gak gelem. Ya wis kita kalau tekok ini terus makanya disuruh. Wah, tangan gue. Tanganku ke loro malah. Lho kan tak. Lalu gue pamerin wis ae. Yuk, satu enggak. Oke. Dilodok. Siap. Mampu. Oke. Bolong tak. Oke. Wah, ini kesempatan iki ngatur ya enak. Ya wis bos, susane bos. Tak plotot wis. Tak plotot dulu. Anak nanti ya, Japone iku. Mik Kok ngatur iki kan? Cetel lho iku lho. Anak bos. Hah? Cetel lho. Japone kuwi lho. Nah, kuwi Kok gak enek wong ngomong jeneng bangku iki. biasane nang kene ngomong ya, Pak. Banyu. Banyu nganu. Banyu iki ya, Bos ya? Iya. Kotor ya? Iya. Servik tadi bukan di vaginanya. Wes tenan ya bos ya. Iki jenenge treatment postpartus bos. Jadi suntik kesehatan dan ditanam antibiotik di dalam rahim supaya bakteri yang ada di dalam rahim ini tadi mati, ya lah. Rahimnya cepat balik cilik dan bisa langsung birahi. Kan ini jelu toh. Tapi engko saranku anaknya umur 3 minggu
babone sikatan bacate. Babone. Babone aja anake 2 bulan. Kok parah iki bos. Cuman piye carane mulihno iki? Tapi iki ndak parah cuma segini ini. Yo. Ini apa sih? Oke, betul Mas, betul Mas. Sekarang ada bres-bres. Nah, jadi mumpung dia sudah berdiri, jadi ini posisi lukanya ada di sini. Jadi dia ini mengalami luka di paha sebelah kiri, ya. Jadi dia sulit untuk berdiri. Jadi hari ini kita melakukan treatment postpartus. Jadi mengembalikan kalsiumnya biar dalam kondisi sakit dia tidak semakin deprok. Oke, jadi nanti seperti treatment postpartus pada umumnya. Jadi kita ngobati rahim supaya involusi uterusnya itu cepat, terus kita masukkan kalsium supaya dia nggak amblek, karena dalam posisi dia cedera bahasanya itu seekor sapi induk yang baru hamil, baru menyusui, ya baru melahirkan, itu sangat rentan tidak bisa bangun. Terutama ditambah dengan ini adanya cedera di kaki kiri, pasti bebannya yang seharusnya ditopang oleh kaki kanan ini cuman bisa ditopang pakai ditopang pakai 4 kaki, hanya bisa ditopang pakai 3,5. Jadi ini fungsinya dia hanya berfungsi setengah. Itu. Jadi biar dia makan dulu, baru kita suntik, anaknya biar kenyang dulu, ya. Oke, lah sekarang ada. Jadi itu penyebab sapi deprok bisa memang karena metabolisme, kekurangan kalsium, magnesium yang tadi sudah saya jelaskan, ditambah untuk sapinya Pak Yono ini dia ada cedera luka, ini namanya vulnus, ya, luka terbuka pada kulit yang sampai mengakses ke jaringan otot di dalam. Untung saja tidak sampai di belah tunggung. Jadi treatmentnya bisa pakai gusanek dan injeksi, dan nanti injeksi bisa dilakukan setiap 3 hari sekali. Oke lah sekarang arit, semoga videonya bermanfaat. Tak dungakne muga-muga sapine lancar manake. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ini harus umurane sukete kuwi ora apa-apa atune apa minerale kuwi ora apa-apa. Oh. Iya. Tapi iki gelem. Dulu. Iso waras bos, pitesan. Kita kan pakai gombal, tekan pakai gombal, semprot di sana. Bisa sih. Wis. Aku foto.